Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas ruang kolaborasi topik 1 pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, di mana instruksi yang diberikan adalah menjelaskan mengenai prinsip relevansi dan contoh implementasinya dalam pembelajaran, serta merumuskan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Pemapar materi dalam kelompok kami adalah Ade Rukaya Lubis, Imelda Yolanda Marbun, Lilis Purba, Nurul Iza, Siti Maryam Mauliza, dan Yunia Hervina. Kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang mampu menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para peserta didik mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Adapun salah satu prinsip kurikulum yaitu prinsip relevansi sebagai berikut. Untuk pengertian dari relevansi sendiri, itu adalah konsep yang menunjukkan hubungan atau keterkaitan antara suatu hal dengan konteks atau situasi tertentu. Dalam konteks pendidikan atau pembelajaran, di mana relevansi ini mengacu pada kemampuan materi pembelajaran untuk dihubungkan dengan kehidupan nyata, kebutuhan siswa, atau tujuan pendidikan yang ditetapkan. Ini melibatkan membuat pembelajaran itu menjadi relevan dengan pengalaman, minat, dan kebutuhan siswa, sehingga mereka dapat melihat nilai dan aplikasi dari apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, tujuan dari mengintegrasikan prinsip relevansi adalah memastikan bahwa siswa dapat memahami pentingnya apa yang mereka pelajari dalam konteks kehidupan mereka dan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan tersebut di berbagai situasi. Ini membantu siswa menjadi lebih terlibat dalam pembelajaran, meningkatkan memotivasi mereka dan meningkatkan pemahaman serta retensi materi pembelajaran. Adapun jenis prinsip relevansi ada dua. Yang pertama yaitu relevansi internal, di mana relevansi internal ini mengacu pada keterkaitan atau konsistensi antara berbagai elemen dalam kurikulum itu sendiri. Prinsip relevansi internal memastikan bahwa kurikulum memiliki struktur yang koheren dan terintegrasi. Yang kedua ada relevansi eksternal. Relevansi eksternal mengacu pada hubungan antara kurikulum dengan dunia di luar lingkungan pendidikan formal, seperti kebutuhan masyarakat, tuntutan dunia kerja, dan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian, ada contoh penerapan relevansi internal dalam kurikulum. Yang pertama ada tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Kemudian ada metode pengajaran dan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga ada penilaian dan tujuan pembelajaran. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap bagian dari kurikulum saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kita ketahui bahwa prinsip relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama ada relevansi sosiologis, yang kedua relevansi epistemologis, yang ketiga relevansi psikologis. Yang pertama itu relevansi sosiologis dalam pengembangan kurikulum mengacu pada integrasi pemahaman tentang struktur sosial, dinamika masyarakat, dan interaksi sosial ke dalam desain dan pelaksanaan kurikulum. Kemudian, relevansi epistemologis dalam pengembangan kurikulum berkaitan dengan pemahaman tentang sifat pengetahuan, proses pemahaman, dan cara siswa belajar. Dan yang ketiga yaitu relevansi psikologis dalam pengembangan kurikulum mengacu pentingnya memperhatikan kebutuhan, minat, dan karakteristik siswa dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, serta berbagai prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum, maka dapat dilakukan implementasi prinsip relevansi tersebut dalam pembelajaran. Yang pertama ada menyusun rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, menyusun perangkat asesmen yang relevan
dan mampu mengukur capaian pembelajaran. Lalu ada menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai budaya luhur bangsa. Kemudian menyusun alur pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Salah satu contoh nyata implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran yang saat ini dapat kita lihat yang baru-baru ini terjadi adalah pengembangan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka yang sesuai dengan kebutuhan relevan dalam perkembangan zaman. Penggantian kurikulum 2013 ini menjadi kurikulum merdeka adalah upaya untuk memperkuat otonomi pendidikan di tingkat sekolah, karena diperlukannya suatu bentuk kurikulum yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan kebutuhan dunia kerja yang diperlukan di era digital dan global saat ini. Kurikulum Merdeka ini berusaha untuk membentuk siswa yang tangguh, mandiri, dan kreatif melalui pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif. Baik, terima kasih. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu di mana rumusan masalah prinsip relevansi kurikulum di SMK Negeri 4 Medan. Yang pertama ada pembuatan kurikulum dirancang dengan menyesuaikan keadaan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, mempertimbangkan kondisi peserta didik dan waktu pelaksanaannya. Yang ketiga, disesuaikan dengan latar belakang peserta didik dan kondisi lingkungan atau tempat tinggalnya. Yang terakhir, guru diberikan ruang untuk merancang media pembelajarannya sendiri sesuai dengan kondisi yang terjadi.